Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis, yakni di bab 2 tentang hukum bacaan gunnah, ya. Bab 2 gunnah, ya. Kalau untuk buku revisi 2019 di situ bab 2 gunnah, ya, sama saja ya. Hukum bacaan gunnah. Nah, bacaan gunnah ini ya, bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai kaedah tajwid. Nah, ini sudah pembelajaran tajwid ya di dalam pembelajaran Quran hadis ini, yaitu mempelajari hukum bacaan tajwid yaitu gunnah. Nah, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini kita lanjut saja ke materi kita hari ini, yaitu bab 2 tentang gunnah, ya. Gunnah ini bisa kalian lihat ya di halaman buku kalian, di halaman 33 ya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ya, ini gambarnya ya. Nah, di sini pada gambar ini ya, kita melihat huruf ya, huruf hijaiyah yang dibaca inna dan amma. Nah, inna dan amma. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Nah, nih ya, kita lihat di gambar tersebut. Oh, apa itu? Nah, mari kita lihat ketentuan hukum bacaan gunnah. Dalam Al-Quran ada berbagai macam bacaan. Nah, gunnah merupakan salah satunya. Gunnah adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, itu gunnah ya. Gunnah dibagi menjadi 2, yakni gunnah nun dan gunnah mim, atau bisa dibilang juga nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, gunnah nun adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Dan gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun tadi ya. Nah, seperti pada gambar tadi. Nah, ini dia. Ada nun yang bertasydid, itu maksudnya ya. Tasydid juga diartikan sebagai 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya, berada dalam satu kata kalimat ya. Berada dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Huruf pertama-tama ya berharokat mati sukun, sedangkan huruf kedua berharokat hidup.
bisa berupa fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Itu asalnya dua huruf yang sama, yang satunya sukun, yang satunya berbaris atau berharokat ya. Itu asalnya nun yang double itu tadi atau mim yang double ya. Sedangkan gunnah mim adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf mim. Gunnah mim ditandai dengan adanya tanda tasydid juga ya di atas huruf mim. Nah, seperti tadi. Nah, ini ya, mim bertasydid. Nah, ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Nah, asalnya huruf yang bertasydid ini ada dua huruf yang sama. Ada satunya yang sukun, satunya berharokat. Tuh. Perhatikan contoh-contoh bacaan di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat contoh-contohnya ya. Nah, di buku kalian di halaman 34 kalian bisa melihat contohnya. Seperti ini gunnah nun yang sebelah sini ya. Nah, gunnah nun inna. Nah, inna. Nah, itu namanya bertasydid. Ya, kita tahan dua harokat atau satu alif. Ya, inna. Nah, itu nun bertasydid. Kalau di sebelah sini mim yang bertasydid. Amma. Nah, begitu ya cara membaca gunnah. Nah, di sini lagi ya. Malikin nas. Nah, ada dengungnya ya. Kita mendengung di situ. Malikin nas, nun tasydid itu didengungkan. Kemudian di sini juga summakalla. Ya. Itu ya, mim bertasydid. Nah, inilah mim bertasydid dan nun bertasydid itu dinamakan gunnah yang memang harus bacaannya harus didengungkan ya. Ingat, huruf gunnah itu ada dua, yaitu mim bertasydid dan nun bertasydid ya. Kalau ada mim bertasydid atau nun bertasydid maka harus dibaca dengan mendengung. Seperti ini contoh-contohnya ya, yang sebelah sini dulu ya. Yang nun bertasydid. Malikin nas minal jinnati innahu kana inna syani'aka. Nah, seperti itu. Inna ada nun bertasydid. Nah, di sini ya, ini contoh nun tasydid yang dibaca dengan dengung atau dinamakan gunnah ya. Kemudian di sini ada contoh mim yang bertasydid ya, dibaca dengan gunnah juga. Ini adalah gunnah yang mim bertasydid. Summa kalla fa amman summa lam yatubu summa lam. Nah, summa fa ummuhu hawiyah. Nah, pada mim tasydid ini ya. Nah, kalian bisa melihat di sini ya di layar HP kalian ada berwarna kuning, ada mim tasydid ya. Semua ini adalah gunnah ya. Disebut bacaan gunnah. Cara membacanya adalah dengan cara mendengung. Setiap kalian melihat ini ya di Al-Quran nanti ya, apalagi yang sudah Al-Quran misalnya kelas 2 atau masih di Iqra juga sudah ada di Iqra 5 insyaallah ya. Mungkin di Iqra 5 ini adalah nun tasydid dan mim tasydid ini dibaca dengan mendengung. Disebut dengan bacaan gunnah dalam ilmu tajwid. Nah, hari ini kita belajar bacaan gunnah ya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membaca bacaan gunnah ya. Nah, untuk hari ini kalian bisa melihat contoh-contoh daripada bacaan gunnah di buku kalian masing-masing ya. Terus nanti kalian bisa juga menerapkan hukum bacaan gunnah itu di dalam membaca Al-Quran. Nah,
Karena kita di dalam membaca Al-Quran itu harus membaca dengan baik dan benar, ya. Nah, tuh ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu simpulkan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang gunnah, di mana gunnah itu mempunyai 2 huruf. Nah, ini dia hurufnya ya. Mempunyai 2 huruf yaitu nun tasydid dan mim bertasydid. Nah, kemudian gunnah itu cara membacanya adalah dengan cara mendengung, ya. Dengan cara mendengung. Dan contoh-contohnya adalah dibaca dengan 2 harokat, ya. Dibaca dengan 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Itu cara membacanya, ya. Cara menahannya maksudnya di situ ya. Kira-kira kita mendengung itu 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti innahu ummuhu, ya. Fa'amma man amana. Misalnya itu ya. Minal jinnati malikin nas inna syani'aka huwal. Nah, di situ ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Nah, cara membacanya adalah dengan ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, atau bisa juga dengan 1 alif. Nah, itu cara membaca gunnah, ya. Nah, mungkin hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana menerapkan hukum bacaan gunnah di dalam Al-Quran, ya. Hari ini kita cukupkan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kalian belum pahami pada pembelajaran Al-Quran hadis atau tentang bacaan gunnah tajwid ini, ya, silahkan ditanyakan. Ya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.